Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islam Motivas semua? Kali ini kita akan membongkar tuduhan terhadap Islam, fakta yang jarang diketahui. Islam itu agama kekerasan, Muslim intoleran terhadap non-Islam, Islam menindas perempuan. Pernah dengar nggak tuduhan-tuduhan seperti ini? Sayangnya, banyak yang langsung percaya tanpa mencari tahu kebenarannya. Padahal jika kita mau menggali lebih dalam, ada banyak fakta yang membantah tuduhan ini. Hari ini kita membongkar 5 tuduhan terbesar yang sering diarahkan ke Islam dan melihat apakah ada kebenarannya. Jangan kemana-mana, karena yang kita bahas ini bisa membuka perspektif baru tentang Islam. Bagian pertama, benarkah Islam disebarkan dengan pedang? Salah satu tuduhan paling sering didengar adalah bahwa Islam menyebar melalui peperangan dan pemaksaan. Tapi benarkah demikian? Mari kita lihat sejarah. Jika Islam memang dipaksakan dengan pedang, harusnya seluruh wilayah yang pernah diperintah oleh kekhalifahan Islam tetap Muslim sampai sekarang. Tapi faktanya, Spanyol pernah dikuasai Muslim selama 700 tahun, dan sekarang hampir tidak ada penduduk Muslim di sana. India pernah diperintah oleh Kesultanan Mughal selama berabad-abad, tapi Hindu tetap menjadi mayoritas. Sebaliknya, Islam justru menyebar pesat di wilayah seperti Indonesia dan Afrika Barat tanpa adanya peperangan besar. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan dakwah. Para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India membawa ajaran Islam dengan cara damai, melalui interaksi sosial dan akhlak yang baik. Jadi, klaim bahwa Islam hanya menyebar dengan kekerasan tidak didukung oleh fakta sejarah. Bagian kedua, apakah Islam mengajarkan kekerasan dan terorisme? Setiap kali ada aksi terorisme yang melibatkan kelompok yang mengatasnamakan Islam, tuduhan bahwa Islam adalah agama kekerasan kembali muncul. Tapi, apakah Islam benar-benar mengajarkan terorisme? Al-Quran dengan tegas menyatakan, barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Islam melarang keras pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW pun melarang membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, dan non-kombatan demi perang. Sebagian orang yang mengutip ayat-ayat perang dalam Al-Quran sering mengabaikan konteksnya. Ayat-ayat tersebut turun dalam situasi perang di mana Muslim sedang menghadapi agresi dari musuh yang ingin menghancurkan mereka. Faktanya, mayoritas korban terorisme adalah Muslim sendiri. Jadi jika Islam memang mengajarkan terorisme, mengapa justru umat Islam yang paling menderita akibat aksi teror tersebut? Bagian ketiga, Islam menindas perempuan, fakta atau mitos? Tuduhan lain yang sering muncul adalah bahwa Islam merendahkan perempuan. Katanya, Islam membatasi kebebasan wanita, membolehkan poligami, dan mewajibkan hijab sebagai bentuk penindasan. Tapi benarkah demikian? Sebelum Islam datang, perempuan di banyak peradaban dianggap tidak lebih dari sekedar barang. Di Romawi dan Persia, perempuan tidak punya hak waris dan bisa dijual oleh keluarganya. Islam datang membawa perubahan besar. Perempuan diberi hak waris, perempuan boleh memilih pasangan sendiri dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW mendorong pendidikan bagi perempuan, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi salah satu ulama terbesar di zamannya. Lalu, bagaimana dengan poligami? Islam tidak memerintahkan poligami, tapi mengaturnya dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Di zaman sebelum Islam, pria bisa menikahi wanita sesuka hati tanpa batasan. Islam datang dan membatasi jumlah istri maksimal 4 dengan syarat keadilan yang sulit dipenuhi. Jadi, apakah Islam menindas perempuan? Tidak. Justru Islam adalah agama yang datang untuk melindungi hak-hak perempuan yang sebelumnya diabaikan. Bagian 4. Benarkah Muslim tidak toleran terhadap non-Muslim? Seringkali kita mendengar bahwa Muslim tidak bisa hidup berdampingan dengan non-Muslim. Namun, jika kita melihat sejarah, Islam memiliki catatan panjang dalam toleransi beragama. Di masa kekhalifahan Islam, non-Muslim diberi kebebasan menjalankan agama mereka. Contohnya di Andalusia, Spanyol Islam. Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan selama ratusan tahun.
Al-Quran sendiri mengajarkan sikap baik kepada orang non-Muslim selama mereka tidak memerangi umat Islam. Hingga saat ini, ada banyak negara Muslim yang memiliki komunitas non-Muslim yang hidup damai. Tuduhan bahwa Muslim intoleran seringkali datang dari generalisasi berlebihan atas segelintir kasus. Bagian kelima, apakah Al-Quran bertentangan dengan sains? Sebagian orang menganggap Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Tapi, tahukah bahwa banyak ayat Al-Quran yang justru sesuai dengan temuan sains? Penciptaan manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah yang melekat di rahim. Ini sesuai dengan tahapan awal perkembangan embrio yang ditemukan oleh ilmuwan modern. Ekspansi alam semesta. Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta terus berkembang. Teori Big Bang yang ditemukan di abad ke-20 juga menunjukkan bahwa alam semesta mengembang. Gunung sebagai pasak bumi. Al-Quran menyebut bahwa gunung memiliki peran sebagai pasak yang menstabilkan bumi. Studi geologi modern membenarkan bahwa gunung berfungsi menjaga keseimbangan lempeng bumi. Al-Quran bertentangan dengan sains. Mengapa banyak ilmuwan Muslim justru berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan? Jadi, banyak tuduhan terhadap Islam yang ternyata tidak berdasar. Sebelum percaya begitu saja, penting untuk mencari tahu kebenarannya dari sumber yang terpercaya. Kalau kamu punya pendapat lain atau tuduhan yang ingin kita bahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.